Kemudian juga sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Artinya patuh kepada Allah dimanapun kau berada. Lagi sendirian, lagi rame-rame, lagi di rumah, lagi di luar rumah, lagi di tempat kerja, lagi di luar tempat kerja, lagi di kota kita atau negara kita, lagi di luar negeri atau di luar kota, sama. Bertakwa kepada Allah. Selalu sama. Kita selalu patuh. Dengan cara menutup pintu-pintu maksiat tentunya. Nah, kapan kita buka maka akan mengalir. Ya. Bisikan-bisikan syaitan untuk terus kita menambah dari dosa ke dosa. Sekali kita tonton film porno, kita akan terus terkorek untuk itu. Sekali kita lihat foto, terus sudah begitu. Oleh karena itu, semoga Allah maafkan masa-masa lalu. Kita berhenti. Kita berhenti. Sekali kita buka pintu mencoba rokok, khamar, narkotika, akan terus. Syaitan tidak akan tinggal diam. Terbuka peluang dia, kesempatan dia untuk menyerang kita. Ibarat orang yang berperang, duel satu sama yang lain, syaitan sama kita sedang duel, maka beda sekali kalau kita punya tameng yang kuat. Kita letakkan pedang dan perisai kita di hadapan kita sehingga setiap serangan kita bisa tangkis, kita juga bisa menyerang dia. Karena kita selalu beribadah. Nah, orang yang beribadah seperti itu, orang yang terus menyerang syaitan. Syaitan kewalahan, gitu kan. Makin khusyuk, makin ikhlas, makin kalah syaitannya, gitu kan. Tapi kapan seseorang itu melakukan kemaksiatan, ibaratnya seperti dia meletakkan pedangnya, meletakkan perisai, lalu membuka baju, ya besinya, dan dia membiarkan syaitan leluasa untuk menusuk dimanapun tubuh dia yang dia inginkan. Mungkin pada saat mau ditusuk bagian dada, cuma kena coretan atau kena tusukan sedikit. Syaitan tidak akan diam, dia akan tusuk perut, dia akan tusuk paha, dia akan tusuk leher, kalau perlu dia mematikan. Ya, begitulah dia terus meracuni anak Adam yang membuka pintu-pintu dosa dan tidak mau berhenti. Berhenti, saudaraku. Dan sering saya bahasakan, kita punya sumber yang halal. Kita punya sumber yang halal. Makanan yang haram, kita ganti dengan makanan yang halal. Minuman yang haram, kita ganti dengan minuman yang halal. Biologis yang haram, kita ganti dengan biologis yang halal. Ya. Pekerjaan pendapatan yang haram, kita ganti dengan pendapatan yang halal. Semuanya ada penggantinya kok, bukan tidak ada. Tinggal Anda mau atau tidak. Dan ingat, sekali lagi saya ulangi, akan dihisab oleh Allah Anda sendiri. Dan yang bisa berubah hanya di tangan Anda sendiri. Anda yang tentukan. Bukan kami, bukan siapa-siapa. Dan jangan pernah berharap teman-teman sekalian tangan turun dari langit memberhentikan kita dari kemaksiatan. Itu tidak akan mungkin terjadi. Allah sudah turunkan kitabnya, Al-Quran yang sempurna, yang mulia. Allah juga mengutus Nabi Muhammad SAW dari manusia yang terbaik. Jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya, ketakwaannya kepada Allah. Maka kita tinggal ikuti saja. Yang mengikuti jalur dan alur orang-orang beriman, maka dia akan bersama mereka. Yang mengikuti alur orang-orang fasik, orang kafir, maka akan sama dengan mereka. Allah mengatakan, walan tajida di sunnatillahi tabdila. Dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan dari sistem yang sudah Allah buat itu. Mengikuti orang-orang baik, kita akan sama. Mirip rasionalnya, Anda kalau sedang kuliah atau sedang sekolah, Anda ikut bergabung dengan orang-orang yang berprestasi, Anda akan sama dengan mereka. Anda berbaur dengan orang-orang yang buruk, maka Anda akan sama dengan mereka. Yang malas, yang tidak lurus, akan sama dengan mereka. Kemudian kata Nabi SAW, dan ikutilah dosa-dosa dengan kebaikan-kebaikan. Artinya bukan buat dosa lalu buat pahala lagi, buat dosa, bukan begitu maksudnya. Yang maksudnya lebih tepat adalah, kalau kau pernah buat dosa, sekarang tutupin, ganti dengan amal-amal saleh. Ya, ganti dengan amal-amal saleh. Maka akan membersihkan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Ini yang diperintahkan Nabi SAW. Dan kita tahu dalam hadis yang lain, tidak ada sesuatu kata Nabi SAW yang lebih berat ditimbangkan amal seseorang hamba dibandingkan akhlak yang mulia. Hadis ini riwayat Ahmad, jilid 5 halaman 153, Tirmidzi nomor 1987. Dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Juga Nabi SAW membuat perumpamaan untuk hal itu. Beliau bersabda, beliau mengatakan perumpamaan orang yang melakukan amal keburukan, kemudian melakukan amal kebajikan adalah seperti seseorang yang memakai baju besi yang sempit dan mencekiknya. Kemudian dia melakukan amal kebajikan. Lalu terlepas salah satu lingkaran besi. Kemudian dia melakukan kebajikan lainnya. Lalu terlepaslah satu lingkaran besi lainnya. Sehingga dia dapat keluar ke bumi atau leluasa. Ya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu.
Hadis ini pekah sekali ya. Perhatikan Nabi SAW menggambarkan perumpamaan orang yang melakukan amal buruk, ya, kemudian melakukan amal kebaikan seperti orang yang memakai baju besi yang sempit dan mencekik. Maksudnya apa? Orang yang buat dosa itu pasti begitu keadaannya. Sumpek, suntuk, sering sedih, banyak masalah yang dihadapi. Itu karena dosa. Orang beriman subhanallah walaupun miskin, walaupun sakitnya parah, tenang aja selalu. Karena tidak melakukan kesalahan. Kesalahan itu teman-teman membuat orang ketakutan sendiri. Nggak ada ketenangan jiwa. Kita akan temukan di raut wajah mereka sumpek, sedih, gangguan, dan segala macam hal. Ya. Yang membuat dia tidak tenang sebenarnya. Yang membuat dia tidak tenang. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus ya segera meninggalkan dosa-dosa ini karena memang dia gangguan dalam hidup kita. Gangguan. Siapapun di antara Anda yang mengikuti acara ini yang sedang merasa sumpek, sedih, muhasabah saja. Introspeksi diri. Dosa apa yang Anda lakukan? Dari dosa-dosa itulah yang menjadi penyebab sumpek sekarang. Coba tinggalkan dosa itu dan taubat nasuha. Anda akan rasakan ketenangan jiwa. Kita temukan subhanallah, saya berapa kali pergi sholat subuh berjamaah di masjid, dekat rumah. Banyak, Masya Allah orang-orang di situ. Dengan kehidupannya miskin, susah, tapi mereka tenang aja. Mungkin sehari minum kopi cuma bisa segelas. Mungkin cuma makan beberapa kue yang diberikan oleh tetangga. Miskin, tapi tenang hidupnya. Karena dia tidak lakukan dosa. Ada orang yang kaya raya, mungkin tinggal di wilayah yang paling mewah di Indonesia. Tapi sumpah, rumah tangganya selalu ribut. Anak-anaknya nakal, mengganggu hidupnya. Bahkan banyak orang tidak sadar dengan pendapatan haram yang dia dapatkan. Allah lahirkan pembunuh dia dari keturunannya. Pernahkah Anda dengar ada orang yang kaya raya dibunuh oleh anaknya sendiri karena ingin merebut jabatannya atau merebut hartanya? Banyak terjadi. Banyak terjadi. Atau mengganggu hidupnya. Selama anak itu hidup selalu buat masalah sama dia. Coba dia muhasabah. Mungkin anak itu tadinya lahir karena dia melakukan perbuatan zina. Dia belum taubat. Mungkin dia masukkan dalam tubuhnya harta-harta haram. Dari uang korupsi, pencurian. Muhasabah coba. Coba berhentikan dan taubat dari itu. Akan baik anak itu. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Akan baik hubungan suami istri. Kalau Anda betul-betul menjaga hubungan dengan Allah. Betul-betul langgeng teman-teman sekalian. Betul-betul nyaman. Kehidupan rumah tangga kalau kita jauhi kemaksiatan itu. Akan nyaman. Pekerjaan kita akan nyaman, diberkahi. Allah datangkan rezeki dari tempat kita tidak sangka-sangka. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya kata Nabi SAW, setelah memberikan perumpamaan, dosa itu seperti baju besi yang mencekik dan sempit. Ya. Perumpamaannya adalah kata Nabi SAW, kalau dia berbuat amal saleh, ini pelajaran kedua dari hadis, maka akan terlepas satu ikatan besi. Jadi yang membuat dia sempit, maka terlepas, maka lebih longgar. Kemudian Nabi ulangi, perhatikan, peka sekali di sini. Kalau dia buat amal soleh yang lain, ya, maka terbuka besi yang satu lagi. Terus begitu sampai dia merasa terlepas seperti orang yang lega. Nah ini yang saya bahasakan tadi. Jadi orang kalau sudah bersih dari dosa-dosa teman-teman, lega hidupnya. Biar ekonominya miskin, dia orang yang susah, nggak punya makanan tapi tentram hatinya, bahagia. Gitu kan? Ada orang yang cuma numpang di masjid, bahagia. Tidur melantai, dengan nyenyak dia tidur. Ada orang tidur di pinggir jalan, di trotoar tidur. Tenang. Ada orang yang tidur di ranjang yang mewah, tidak tenang. Sumpek. Segala macam jenis penyakit yang berat datang pada dia. Subhanallah kalau kita lihat ya, orang-orang yang banyak maksiat yang kaya raya. Dengan orang yang miskin sama-sama makan kan. Bahkan kita temukan yang lebih steril orang kaya mungkin. Tapi kenapa penyakit yang parah ini itu datangnya kepada orang-orang kaya? Kenapa orang miskin ini tidak kena? Bukan karena kaya miskinnya, tapi kita lihat karena kita temukan orang yang miskin ini pun saleh, orang yang baik. Orang kaya ini ahli maksiat. Kalau ada orang kaya yang Masya Allah menjaga hubungan baiknya sama Allah SWT, pasti juga dia akan bahagia. Pasti kita akan temukan keberkahan di istrinya, keberkahan di suaminya, keberkahan di anak-anaknya, semua patuh berbakti. Namanya jadi harum. Berkah. Ya. Bahkan subhanallah rumahnya kita masuk, kita pun sebagai tamu merasa nyaman. Seperti itu. Nah, titip pesan di sini, atau pesan dititipkan adalah perhatikan. Di sini kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang melakukan amal keburukan. Dia buat satu keburukan misalnya. Ya. Lalu Nabi berikan gambaran, kemudian dia melakukan amal kebaikan, lalu terlepas satu lingkaran besi. Kemudian melakukan kebaikan lagi, lalu terlepas satu lingkaran lagi. Perhatikan, satu dosa
Nabi SAW tidak mengatakan dibalas dengan satu amal saleh. Ya, nah ini penting ini. Jadi ternyata satu dosa yang kita lakukan teman-teman, misalnya orang berbuat dosa, tidak cukup dengan sekali dia amal saleh lalu dibersihkan. Bisa saja mungkin dengan 5 kali dia berbuat amal saleh itu. Atau jenis amal saleh yang beberapa kali. Di sini Nabi SAW berikan gambaran. Dia buat satu kebaikan, maka terlepas. Nabi tidak bilang, terlepas satu besi. Kemudian Nabi SAW mengatakan kalau dia buat kebaikan lagi maka terlepas lagi satu besi. Baru kemudian dia merasa plong, gitu kan? Nabi SAW tidak mengatakan yang berbuat satu keburukan lalu diikuti dengan satu kebaikan maka akan plong langsung. Tidak seperti itu. Perhatikan, berarti memang dosa ini luar biasa gitu. Walaupun dia kecil di mata kita, ternyata untuk membersihkannya butuh amal soleh ekstra. Dan yang dalam surah Hud ayat 114 tadi Allah suruh sholat amal soleh yang paling besar pahalanya. Bayangkan. Ternyata tidak bisa dengan satu sholat. Tapi dengan beberapa sholat. Baru dia bisa bersih. Nah ini penting teman-teman untuk digarisbawahi. Ya.